Pria ini adalah seorang ahli kriptografi CIA yang bernama Charles Heller. Dia jenius tapi cupu dan dikenal sebagai penakut. Charlie adalah pria yang jauh dari kekerasan. Ia hidup dalam dunia kode, enkripsi, dan algoritma di sebuah ruang kecil di kantor Lembaga Intelijen Negara Amerika. Dengan IQ 170 dalam kepalanya, Charlie terbiasa menyelami struktur bahasa, menyusun makna dalam serpian sandi, dan tentu bukan dalam peluru, kekerasan, apalagi ledakan. Di rumah hidupnya tenang dan indah bersama Sarah, seorang istri yang penuh kelembutan. Kehidupannya lurus dan bermakna. Mereka punya mimpi sederhana, yaitu memperbaiki sebuah pesawat Cessna tua yang dibeli dengan tabungan bertahun-tahun bersama. Namun tak lama, kedamaian itu hancur ketika Sarah melakukan perjalanan bisnis ke London. Sebuah serangan teroris terjadi di kota itu. Pagi itu Charlie berangkat ke kantor seperti biasa, dan secara mengejutkan, dia mendapat kabar dari atasan bahwa Sarah telah menjadi korban dalam insiden serangan di London. Charlie, I need you to come with me to the director's office. Director. At the Christopher Street Hotel. And by sign, Mr. Heller. Here in London hotel earlier today. 4 assailants, including Hari itu Charlie langsung pulang dan tak pernah tahu bagaimana caranya untuk sejenak tenang. Di rumah ia melihat berita bahwa pihak CIA bergerak cepat. Mereka menyatakan insiden itu sebagai kolateral atau bencana yang terjadi dan tak bisa dihindari. Tak ada penyelidikan mendalam, tak ada nama-nama yang diungkap, dan tentu saja tak ada balas dendam. Tapi Charlie nggak tinggal diam. Dia mencari jalan dengan keahliannya untuk mengungkap siapakah pelakunya dan menemukan sesuatu yang tak sesuai. Dalam sistem sandi internal negara yang ia kelola, ia mulai mengidentifikasi pola komunikasi yang seharusnya tak ada, file yang mengarah pada operasi drone rahasia di Timur Tengah, dan satu kode lokasi yang sejalan dengan keberadaan kelompok yang mengeklaim serangan di London. Disitulah kecurigaannya lahir. Dia menduga bahwa CIA sebenarnya tahu siapa pelaku serangan, tapi memilih bungkam. Charlie mencoba menunjukkan temuannya ke atasannya, tapi tanggapan yang ia terima cukup mengecewakan, bahkan mencurigakan. Kepala Deputi Direktur CIA yang bernama Moore dan analis senior bernama Caleb menyatakan tidak cukup bukti jika mendeklarasikan nama pelaku hanya dengan sebuah nama yang didapat dari hasil kriptografi. Mereka menyuruh Charlie kembali ke tugasnya, mengubur duka, dan biarkan para petinggi yang menanganinya. But I processed all the CCTVs and the audio to give us a 360. This is Horst Schiller, former Armenian IO. Thank you. But everything, security of this country. Charlie tidak diam. Ia menggali lebih dalam, menyusup ke sistem yang bahkan tak seharusnya ia akses. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang lebih gelap. Ada proyek rahasia dalam CIA yang menuju pada pengiriman peluru dan sistem pembunuh otomatis yang diprogram untuk menyasar sasaran berdasarkan data digital yang seringkali salah. Beberapa operasi tersebut diketahui menyebabkan kematian warga sipil. Hal itu termasuk yang berkaitan dengan jaringan atau para pelaku di London yang juga merenggut nyawa istrinya. Lebih mencengangkannya lagi, Charlie menemukan bahwa peluru yang digunakan dalam serangan itu berasal dari inventaris senjata Amerika yang dijual ke fraksi teroris sebagai bagian dari operasi kotor yang melibatkan orang dalam CIA. Charlie pun kembali membawa semua temuannya kepada Moore dan Caleb. So, 100 eyes on the cable. Same dates, same fence. What are you talking about? Karena dia tahu persis apa yang disembunyikan atasannya, di sana Charlie menunjukkan semua data pelaku dan berharap atasannya menindaklanjuti keadilan yang seharusnya. Tapi lagi-lagi, atasan menolak menindaklanjuti. Moore dengan tenang menyarankan Charlie untuk menjaga akal sehatnya. Caleb memperingatkan agar dia tak main hakim sendiri, dan jelas ini bukan wawanan Charlie. Disinilah Charlie mengambil langkah yang cukup berani. Charlie yang mengetahui bahwa pimpinannya juga terlibat dalam persediaan senjata, dan mengetahui bahwa sudah pasti CIA tak akan ikut campur. Akhirnya Charlie pun meminta beberapa hal yang harus dituruti. Dia berencana akan melakukan balas dendam dengan kemampuannya. Charlie hanya minta akses ke pelatihan khusus intelijen negara, meminta 5 paspor dan data diri yang berbeda untuk mendukung misinya. Jika pimpinan tak menuruti, Charlie memberi ancaman pada Moore dan Caleb bahwa dia secara diam-diam telah menyalin semua data sistem dan data itu bisa terposting otomatis ke media jika terjadi sesuatu dengan Charlie. Ia punya cukup bukti untuk memenjarakan siapapun yang menghalangi rencananya. Karena pimpinan CIA tak punya pilihan, mereka mengirim Charlie ke kamp pelatihan khusus.
Di sana dia dilatih oleh Kolonel Robert Hindo, seorang veteran perang yang sudah tak bisa diragukan lagi kemampuan dan kesetiaannya pada negara. Latihan berlangsung keras, Charlie belajar membuat bom improvisasi, menembak dalam tekanan, membaca situasi dalam ruangan gelap, dan melatih kemampuan bertahan di setiap keadaan. Tapi nampak trauma kehilangan Sarah membuatnya kerap kehilangan fokus. Setiap kali ia menodongkan pistol ke arah sasaran, bayangan wajah Sarah muncul. Hingga waktu berjalan dan tak terasa 2 bulan berlalu, pelatih yang bernama Hindo menyimpulkan bahwa Charlie adalah pemikir, bukan pembunuh. Dia punya otak tapi tak punya insting kepuasan. So, how do you plan to take them all out? That's what I need you to teach me. I'll teach you. Take it. Oh, come on, take it! Hey, now! Put your finger on the trigger. Look at me. Come on, Charlie. You're just not a killer, Charlie. You'll have certain gifts. I can't make you into something that you're not. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan bahwa ternyata pimpinan setuju mengirim Charlie ke pelatihan khusus agar pimpinan dan timnya bisa mencari semua data yang tersimpan oleh Charlie. CIA menggeledah ruang kerja, bahkan sampai menggeledah rumah Charlie. Di sisi lain, Charlie terus melakukan pelatihan dan mencetak beberapa paspor dan data diri sesuai permintaannya. Hingga tak lama kemudian, CIA yang terus mencari-cari data yang disembunyikan Charlie, mereka pun tak menemukan apapun. Dan akhirnya pimpinan dan timnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Charlie hanya menggertak agar dia mendapat pelatihan khusus. Pimpinan pun langsung menelpon Hendo dan memberi perintah untuk mengakhiri si Charlie. It's a bluff. Yeah. Okay. Namun hebatnya di sini, Charlie sudah beberapa langkah di depan mereka. Ia menyadari rencana pimpinan untuk menyingkirkannya karena tentu Charlie tak bodoh. Dia selalu menyadap pimpinannya, sehingga dia tahu apa yang akan dilakukan oleh pimpinan. Charlie pun menyusup keluar menggunakan identitas palsu yang sudah ia siapkan sebelumnya. He's gone? He's got a bag full of passports. Maybe y'all misjudged this individual? Mr. Heller. Bugging a CIA officer is treason. Langkah balas dendamnya dimulai dari dalam apartemen kecil di Brooklyn. Charlie sengaja datang ke sana karena dia telah mempelajari semua data terkait orang-orang yang terlibat dalam kasus di London. Ia mulai merakit peta digital, menyusun titik-titik kontak, dan menautkan ponsel seorang wanita ke dalam laptopnya. Wanita itu bernama Marwan, seorang mantan agen yang kini menjadi penghubung senjata di Eropa Timur, sekaligus tokoh bayangan dalam transaksi senjata yang bocor. Setelah mendapat lokasi di laptopnya, Charlie terus mengikuti dan mengamati setiap pergerakan Marwan. Charlie mencoba menyusup ke apartemennya, tapi dia tak mendapat petunjuk apapun yang bisa mengarahkan di mana lokasi penembak yang telah menghabisi istrinya. Akhirnya kini tiba di suatu hari di mana Marwan sedang menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Tesnya tes yang kayak gini guys. Sebuah tes yang dimasukkan ruangan kedap berlapis kaca. Tiba-tiba saat proses pengetesan, komputer yang sedang dioperasikan dokter mati. Dokter pun langsung mengeceknya keluar, dan di saat itulah Charlie masuk ke sana dan menyamar sebagai dokter. Di sana dia memaksa Marwan agar memberitahu di mana lokasi si pembunuh dengan memberikan penyiksaan. Tell me where more sugar is in a light bulb. I'm sorry, not until you tell me. Tell me where he is. Let him go, man! Tapi balik lagi, sebelum pergi, Charlie yang orangnya nggak tegaan malah melepas Marwan dari ruangan kaca. Sedikit perkelahian pun terjadi, dan pada saat Charlie mengejar, tiba-tiba si Marwan ketabrak mobil. Di sana si Charlie menghampirinya dengan tenang dan mengambil ponselnya. Setelah itu dia langsung berpindah tempat mengamankan dirinya. Charlie pergi ke Praha, kota yang ia ketahui sebagai rantai pengiriman senjata terakhir kali terlacak dari HP si Marwan. Baru saja di lokasi baru, Charlie dipertemukan dengan Hondo yang telah mendapat perintah dari CIA untuk membuntutinya. Di dalam diskotik mereka bertemu, dan si Hondo mengatakan bahwa dia menemukan Charlie dari GPS HP yang ia curi dari si Marwan. Tapi Charlie nggak bodoh, dia sudah menyiapkan beberapa peledak kecil di dalam kamar mandi untuk mengalihkan perhatian dan kabur. But it ends here. You're very
Look out for the things. Mengetahui semuanya mungkin tak aman, Charlie mulai bergerak diam-diam. Ia menyuap satu mantan intel lokal untuk membantunya dalam misi. Intel yang akan membantunya adalah seorang wanita, yang ternyata mantan suami dari seorang agen CIA yang dikhianati dan dibiarkan mati dalam penugasan. Wanita itu bernama Qualin. Pada malam harinya, Charlie dan Qualin langsung mencari data di mana keberadaan para sindikat yang ia buru menggunakan data yang ada di dalam HP Marwan. Mereka meretas seluruh kamera di kota dan mendapati seorang pria bernama Blessig yang juga terhubung dalam insiden London. Sedang berada di hotel. Karena mengetahui hampir di setiap malam, Blessig berada di hotel itu dan berenang di sebuah kolam kaca yang tergantung di atas. Charlie merencanakan sebuah hal cerdas. Dia meretas data dari insinyur pembangunan gedung dan mempelajari susunan kolam renang kaca. 420 centimeters tall, weighing 150 tons total. Setelah itu, dia menghitung semua dengan rumus dan mempersiapkan sebuah alat detonator yang berfungsi untuk menekan dekompresi udara yang terperangkap di antara dua lapis kaca. Setelah semuanya siap, pada malam harinya Charlie langsung datang ke hotel dengan bantuan Qualin yang mengawasi semua CCTV dari rumah. Aksi pun dilancarkan. Where to find Horst Schiller? Who are you? Joke, I don't get it. This is a remote that controls the device. If I trigger it, the glass will shatter. So tell me where he is. You should get out of there. Setelah itu ternyata ada si Hondo yang diam-diam juga mengikuti Charlie. Tapi, dengan bantuan Qualin yang mengakses CCTV Charlie pun, bisa dengan mudah pergi dari sana menghindari si Hondo. Tapi nggak sesimpel itu. Charlie pintar dan tentu CIA juga pintar. CIA berhasil menemukan lokasi persembunyian Charlie serta Qualin, dan tak lama langsung menyergapnya pada malam hari. Karena mereka sempat melihat dari CCTV, mereka berdua pun kabur lewat pintu belakang dan menaiki sebuah mobil. Tapi, dalam kejar-kejaran yang terjadi, sayangnya Qualin tertembak. You're okay. Charlie pun langsung mengambil kemudi dan berhasil pergi dari sana, meskipun kehilangan nyawa Qualin. Setelah semua itu, Charlie terlihat sedikit berduka dan kembali dalam misi. Karena kehilangan beberapa petunjuk, kini dia kembali membuka laptopnya dan mengakses data jual beli senjata yang dilakukan pimpinan. Dia cerdik, dia membuat transaksi palsu di sebuah gedung dengan kelompok jaringan yang membunuh istrinya. Saat transaksi terjadi dan kelompok itu membuka kotak peti senjata, ternyata isinya bukan senjata, melainkan sebuah bom yang telah dirancang dengan sistem knock-up. The lid away across the beam. It dead. Where the hell are you? Photograph. Do you see it? Recognize her? London, maybe? Took her life. Wasn't me. Okay? Where is it, Schiller? Where is it? You beard sea, right? He stays on this boat. Port on the Baltic, Primorsk. That's all I have. Di situ Charlie mendapat petunjuk bahwa ternyata Schiller bersembunyi di sebuah kapal di tepi pantai. Setelah mendapat petunjuk, nampak Charlie yang tetap pergi tanpa mematikan sistem bom yang ia rakit. Kini Charlie pun berpindah tempat untuk mendekat pada lokasi yang membunuh istrinya. Di sebuah pelabuhan, ia mulai mencari-cari informasi yang ia butuhkan. Mencoba berpikir dari sudut mana dia bisa mendapatkan petunjuk. Berjam-jam dia mengamati dengan jeli siapa orang di sana yang cukup mencurigakan dan akan menjadi jalan menuju si Schiller. Dia memfoto seseorang yang berdiri di sebuah kapal kecil. Di rumahnya dia mempelajari foto itu dan mencari detail kapal dari plat nomor yang ada di foto sebelumnya. Tak hanya itu, nampak Charlie melakukan sebuah program melalui akses CIA yang sampai sekarang masih bisa dia akses. Setelahnya Charlie kembali ke pelabuhan dan kembali mengamati. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memukul Charlie dari belakang hingga dia tak sadarkan diri. Charlie pun langsung dibawa dengan kapal kecil menuju kapal besar, di mana di sana adalah tempat Schiller berada. Dalam kapal itu, akhirnya mereka berdua bertemu dan sebuah perbincangan pun terjadi.
Who's coming after me? Me, I'm coming after you. I came here to face my wife's killer. So it is just you, Charlie's revenge? Tiba-tiba di sana Sealer malah ngasih senjata ke Charlie dan menantang apakah Charlie mampu menarik pelatuk senjata. Menurut Sealer, Charlie lebih sadis daripada itu. Sejauh ini, Charlie selalu membunuh target-targetnya dengan kecerdasan dan cukup menyiksa. Suffocated Dr. Men 16 stories your elaborate murders from a distance because it's hard to take a knife, but doesn't mean you're weak. Alright. Ended face to face. There. Charlie pun tak menarik pelatuknya, tapi dia melakukan hal yang lebih besar. Dia bukan hanya ingin membunuh si Sealer, tapi juga ingin menyiksa dengan caranya sendiri. Ternyata, tadi pas Charlie mengakses data CIA, hal itu bertujuan untuk membajak dan menyuntikkan sistem autopilot digital kepada server kapal dari jarak jauh. Sistem itu dikendalikan menggunakan sistem GPS. You invited me in, and my watch, so I'm the transmitter. This Navy gave them this location. Tapi siapakah yang mengendalikan semua itu? Disinilah semuanya terjawab. Di saat bersamaan di mana Sealer akan segera ditangkap. Di sisi lain, pimpinan pusat CIA juga memberitakan bahwa dia bersama Charlie berhasil mengumpulkan semua data yang membuktikan salah satu petinggi di CIA telah melakukan bisnis gelap pemasukan senjata. Karena hal itu, salah satu pimpinan itu akan segera ditangkap. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata pimpinan tertinggilah yang mengoperasikan pembajakan kapal Sealer. Kesepakatannya adalah Charlie mau bekerja sama dengan pimpinan tertinggi karena Charlie meminta satu hal. Biarkan Sealer di penjara dan berikan Charlie izin untuk mendatanginya dan melakukan apapun yang ia suka pada Sealer di dalam penjara. Akhirnya dendam terbalaskan dan semua orang yang terlibat telah tertangkap. Kini adegan menunjukkan si Charlie yang sedang mengunjungi makam istrinya. Setelahnya ia bertemu si Hondo yang ternyata juga terlibat di kubu Charlie dan mendukungnya secara diam-diam. Dengan keberhasilan sebuah pembalasan dendam yang lahir dari kecerdasan, film pun berakhir.